Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Ini tentang ini lur ya, sepak bola di Semarang ya. Kemarin ini terjadi ricuh lur ya. Ricuh, polisi tembakan gas air mata. Nah, ini pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo. Jadi seperti itu. Jadi ini saya bacakan lur ya. Semarang, Radar Semarang, laga derby Jateng lanjutan Liga 1 antara PSIS menjamu Persis Solo di Stadion Jatidiri Semarang Jumat tanggal 17 bulan 2 sore digelar tanpa penonton. Namun pertandingan tersebut diwarnai kerusuhan di luar stadion. Ribuan supporter PSIS melempari petugas dari luar stadion menggunakan batu. Nah, jadi aparat lempari batu. Kericuhan tersebut terjadi di pintu utara stadion dan pintu sebelah timur. Bentrokan terjadi setelah sekitar 10 menit pertandingan dimulai. Kericuhan berhenti setelah massa mendapat balasan tembakan gas air mata dari petugas dan semprotan water cannon. Nah, ini terjadi kericuhan lagi lur. Jadi setelah kanjuruan ini tapi tidak menimbulkan permasalahan berat ya. Tadi ramai banget di luar stadion, ribuan supporter menyerang polisi sampai ada tembakan gas air mata berkali-kali. Lebih dari 10 kali tembakan, kata Narto, pedagang di luar stadion, kepada Jawa Pos Radar Semarang Jumat tanggal 17 bulan 2. Kerusuhan dipicu oleh kekecewaan supporter karena laga PSIS menjamu Persis kemarin digelar tanpa penonton. Ratusan supporter yang nekat datang dihadang di pintu gerbang utara Stadion Jatidiri oleh aparat keamanan. Supporter mulai berdatangan pukul 14.30 dan meneriakkan yel-yel kebanggaan mereka. Tepat saat kick off babak pertama pukul 15, jumlah mereka semakin banyak hingga memenuhi jalan Semeru Raya. Pihak kepolisian, manajemen PSIS termasuk Yoyo Sukawi, serta perwakilan supporter sempat menenangkan massa yang tetap berusaha merangsek untuk melihat tim kesayangan mereka berlaga. PSIS sebagai tuan rumah malah tidak boleh ada penonton. Harusnya cukup supporter tamu saja yang dilarang datang, teriak salah satu supporter di tengah keramaian. Manajemen PSIS, perwakilan supporter serta kepolisian sebenarnya sudah memberikan win-win solution untuk para supporter, yaitu dengan menyediakan layar lebar untuk menggelar nonton bareng. PSIS juga berjanji mengembalikan pembayaran tiket bagi mereka yang sudah terlanjur membeli tiket. Yang menjadi perdebatan adalah pengumuman laga tanpa penonton dilakukan sehari sebelum laga, yaitu pada Rabu tanggal 16 bulan 2 lalu. Sedangkan sebagian supporter sudah bisa membeli tiket sebelum pengumuman laga derby Jateng digelar tanpa penonton. Namun tetap saja kerusuhan pecah sekitar pukul 15.35. Supporter mulai melemparkan batu dan botol kaca, sehingga pihak keamanan juga akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Nah, ini jadi massa dengan banyak akhirnya berani. Kerusuhan sempat terhenti sekitar pukul 16. Kelompok supporter PSIS mulai tenang, namun tetap berkumpul di sekitar pintu gerbang utara. Namun entah apa yang menyulut, kerusuhan kembali pecah di pertengahan babak kedua pertandingan dan memaksa polisi untuk menembakkan gas air mata dan water cannon dan menggiring massa untuk mundur
melalui Jalan Semeru Raya hingga ke Jalan Karangrejo. Sempat terjadi kepanikan karena supporter berhamburan di perkampungan sekitar Jalan Semeru. Kondisi mulai terkendali ketika pertandingan juga memasuki penghujung laga sekitar pukul 16.45. Nah, ini lur ya, dengan adanya pertandingan ya antara PSIS Semarang dengan Persis Solo, ya itu, ini kembali pecah kerusuhan. Nah, ini karena disebabkan apa? Penonton kecewa karena tidak boleh ada penonton. Jadi, nah itu ini lur ya, yang menyebabkan kasus ini itu karena tuntutan ya, kepada supporter ya, yang itu menuntut kepada penyelenggara atau pemerintah. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan itu apa loh? Ya. Ini karena orang pada menuntut, ya, menuntut. Ini karena bentukan dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, ini. Jadi ini cara menyelesaikannya gimana lur? Jadi, makanya semua orang itu harus mendapatkan ridho masing-masing dari kedua orang tuanya. Nanti kalau sudah terlaksana, tidak akan terjadi tuntut menuntut antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang menyebabkan, hanya itu saja. Jadi supporter menuntut kepada panitia penyelenggara yang diwakili oleh polisian gitu lah, itu polisinya dilempari lah, akhirnya polisi pun membalas dengan senjatanya, gas air mata dan water cannon. Itu juga tidak salah sebetulnya. Polisi dipaksa suruh lah, nanti kalau ada kerusuhan juga yang menanggung polisi. Jadi ini polisi juga sudah benar, jadi penontonnya yo karena memaksa, mau tidak mau yo harus seperti ini ya, jadi seperti itulah. Makanya jalan penyelesaian satu-satunya ya semua orang itu harus sumeleh, jadi seperti itu. Jadi dari kedua orang tuanya masing-masing untuk memberikan ridho pasal sungai. Nanti tidak ada orang tuntut menuntut, andai kata tidak boleh melihat sepak bola, ya sudah kan gitu. Jadi mudah sekali, enak seperti itu. Jadi tidak apa sih yang masa tidak boleh nonton sepak bola terus akhirnya memaksakan kehendak, padahal di luar sudah ada layar gitu, layar untuk menonton. Jadi siaran, ada siarannya. Jadi kan sebetulnya ya di situ pun tidak apa-apa, tapi karena bentukan dari manusia, dari orang tuanya, ini menjadikan supporter menjadi penuntut. Nah, sampai di sini dulu ya.